Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita akan memulai dirasah pelajaran kita berkaitan tentang materi ilmu hadis, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pegangan sama antum semuanya itu sudah ada ya kitabnya ya. Kita akan ambil materi pertama. Semoga Allah mudahkan kita menamatkan kitab ini. Dan ini merupakan jenjang pertama sekali dalam pengenalan ilmu al-hadis, ya, yaitu Manzumah al-Baiquniyah, ya, yang ada sama antum semuanya. Taib. Khonfillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke inti kitab, ya, karena ini bentuknya nazam, ya. Nazam itu berbentuk syair, ya. Sebelum kita akan mengenal nazam yang ditulis oleh Syekh Hafizullah rahimahullah taala, di sini saya akan bercerita atau mengenalkan kepada antum semua dasar asal mula adanya ilmu hadis, ya. Karena apa? Kita bisa mengenal ilmu hadis ini, kita bisa memuliakan ilmu hadis, kita paham dulu, ya, bagaimana awal mula sejarah kenapa kok ada ilmu hadis, ya. Ilmu hadis, ya, ini hampir sama dengan keumuman ilmu yang ada. Dan ilmu hadis, ya, ini merupakan salah satu senjata untuk kita berargumentasi, untuk kita membangun sebuah pendapat suatu hukum. Ini dibutuhkan ilmu hadis. Terlebih lagi kalau kita ingin bermazhab, ya, bermazhab suatu mazhab, mereka punya dasar, mereka punya pijakan di dalam membangun sebuah hukum yang mereka berpendapat pada suatu masalah. Oleh karena ini pentingnya kita memahami dan mempelajari ilmu hadis. Sebagaimana ucapan salah seorang ulama, Al-Imam Syafi'i, selalu mengingatkan kita. Di dalam ucapan beliau mengatakan, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu, ya. Imam Syafi'i berkata di dalam diwannya, ya, barang siapa yang hafal hadis, ya, itu argumentasinya kuat. Jadi nggak bisa dipalingkan ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya. Sehingga antum kalau sudah mempunyai dasar hadis, ya, sudah antum pegang itu. Mau orang katakan A atau B atau C, yang penting saya punya hadisnya, ya. Berbeda kalau kita nggak punya hadis, hanya ucapan qaul aja, ini kurang kuat, ya. Apalagi kalau kita membantah argumentasi yang diberikan oleh ahlu al-batil, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan,
ciri khas ahlul batil ini, mereka kan membawakan dalil dari Al-Quran. Ya, ciri khas ahlul batil dan ahlul bid'ah itu akan membawakan dalil-dalil dalam Al-Quran. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hafallah dan pelajarilah sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka disulitkan untuk memahami dan mempelajari hadis. Ya. Banyak ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka membawakan dalil dari Al-Quran, Allah, ya. Tapi kalau mentoknya kena hadis, mereka nggak bisa. Ya. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan kita untuk mempelajari ilmu hadis. Baik. Sebelum kita baca ya nazam yang diberikan oleh al-muallif ya atau syekh ya. Di sini ada sedikit muqaddimah ya, pendahuluan dalam mengenal ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis atau bahasa lainnya disebut sebagai mustalah hadis. Mustalah hadis, istilah ya, istilah-istilah dari para ulama ya. Dan ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis ya, itu berbicara tentang dua hal. Yang paling pokok apa di antara dua hal ini? Yang pertama, ilmu hadis itu membicarakan tentang ilmu riwayat. Ya. Ilmu riwayat yang kita tahu dan beredar kitab-kitab para ulama tentang ilmu riwayat hadis, seperti kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan sunan-sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud ya, An-Nasai, Ibnu Majah, sampai musnadnya, musnad Imam Ahmad ya, musnad Ad-Dailami, sampai kitab mustakhrajnya ya, mustakhraj Abu Nuaim ya, Abu Awanah, dan para ulama yang lain ya. Kitab-kitab mereka itu berkisaran bercerita tentang ilmu riwayah, yang mana kita sering kali kita jumpai mereka mengatakan qala haddatsana ya. Kalau kita buka Imam Bukhari, qala Imam Bukhari haddatsana, misal Abdullah bin Yusuf ya, guru Imam Bukhari ya, qala haddatsan, qala Imam Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala terus. Itu namanya ilmu riwayah. Dan inilah perjalanan para ulama dalam mencari ilmu riwayah sampai jadi kitab di hadapan kita, sampai jadi sebuah buku. Dan ini menempuh ya perjalanan yang panjang sampai para ulama kita habis uangnya, habis waktunya, habis untuk makan aja pun ya kadang ala kadarnya,
sudah ada makanan pingin cepat, ya, karena ingin mengambil ilmu riwayat. Himmah mereka, keinginan mereka di dalam hati itu, mereka akan bisa mencapai dan mendapatkan hadis makin tinggi riwayat tasri sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, cita-cita mereka. Sehingga kita sering dengar, ya, ungkapan-ungkapan para ulama kita, ya, di antaranya guru Imam Bukhari, Ali bin Madini, Al-Imam Ali bin Madini, beliau mengatakan cita-cita dia apa? Dua aja, kata dia. Cita-citaku dua. Ditanya, apa cita-citamu? Ya Syekh, cita-citaku dua. Apa yang pertama? Talabu sanadu Ali, mencari sanad yang tinggi. Sanad itu kalau makin dekat ke Nabi, ya, itu makin tinggi dia. Ya, kalau disinilah kalau kita umpamakan Imam Bukhari, contoh sekarang, ya, satu hadis, dua rawi kedua, kemudian ketiga, yang keempatnya Rasulullah. Ya. Antara Imam Bukhari dan Rasulullah cuman 3 orang. Berarti Imam Bukhari mendapatkan riwayat sanad Ali, ya. Dan ini merupakan cita-cita mereka, ya, mencari sanad Ali, mencari hadis kalau bisa makin dekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cita-cita mereka terbesar. Mereka selalu mencari, ya, sehingga antum akan dapatkan nanti kisah-kisah yang ajaib, kisah-kisah yang fenomenal, ya, yang ada dari kalangan ulama hadis dalam mencari satu ilmu hadis, satu aja, ya. Dalam mencari satu ilmu hadis, mereka mampu menempuh sebulan perjalanan. Ya, ada yang menempuhnya berbulan-bulan. Ada yang udah sampai ke tempat syekhnya nggak jadi pulang dia. Ya, ada yang udah sampai ternyata gurunya udah meninggal. Banyak kisah, ya, perjalanan para ulama dalam mencari ilmu hadis. Sampai-sampai mereka meminum air kencingnya 3 kali, ya. Air seninya dia minum 3 kali. Kenapa? Karena mencari ini ilmu hadis, ya. Maka kata para ulama, ya, mereka mengatakan dengan ucapan mereka apa? Man talabal hadis aflasa, ya. Man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari ilmu hadis aflas, bangkrut, ya. Ini dinukil sejumlah sebagai kata-kata motivasi, ya, dalam kita mempelajari ilmu hadis. Ini motivasi kita ini. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis bangkrut, pasti bangkrut, ya. Seperti mereka dulu, ya, mencari ilmu hadis itu bangkrut memang. Ada yang jual periuk mamanya, ya. Ada yang jual apa? Genteng. Kalau kita bukan genteng, ya. Apa itu namanya itu? Kayu penyanggah rumahnya dijual sama dia, ya. Maka man talabal ilmu hadis aflas. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis bangkrut, ya. Sekarang pun kalau antum fokus mempelajari ilmu hadis, siap-siapkan kocek duit, ya, dalam membeli kitab-kitab yang berkaitan tentang ilmu hadis.
Gak sedikit itu kitab-kitabnya. Antum butuh 3 rak, 4 rak dalam mempelajari ilmu hadis. Panjang kitabnya, luas sekali. Kalau kita ingin mempelajari ilmu hadis. Taib. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita pelajaran kita ini ya. Jadi ilmu hadis itu bercerita tentang ilmu riwayat, ilmu periwayatan hadis yang sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui dahulu di zaman awal di zaman pertama itu belum ada yang namanya ilmu riwayat ini. Karena apa? Karena di zaman awal seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk ditulisnya hadis. Ingat tuh, di zaman awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada salah seorang sahabat, jangan kau tulis hadis, jangan. Ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat Nabi ya. Abdullah bin Amr ibn As. Ingat nih, ini sahabat Nabi. Dia suka nulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dia dengar dia tulis. Apa yang dia dengar dia tulis. Apa yang dia dengar dia tulis. Banyak tulisan dia. Sampai perbuatan beliau disampaikan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ada nih Abdullah bin Amr bin As nulis hadismu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi panggil, Abdullah bin Amr bin As tadi dipanggil. Nabi mengatakan, jangan kau tulis hadis. Ini pertama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk ditulisnya hadis. Alasannya kenapa? Apa sebab alasan Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As ini menulis hadis? Alasannya khawatir nanti tercampur adukan antara Al-Quran dan hadis. Dikhawatirkan tercampur aduknya Al-Quran dan hadis, maka tidak ditulislah hadis tadi ini. Setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerti dan sudah paham mana Al-Quran, mana firman Allah, mana kalamullah dengan sabda Nabi, udah paham mereka ini, sudah bisa membedakan. Baru disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk tulis semuanya. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, tulislah semuanya yang keluar dari mulutku, karena tidaklah yang keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Jadi kita bisa memahami antara pro dan kontra, antara larangan dan anjuran, kan gitu. Ini larangan Ustaz, katanya ada larangan, nggak boleh ditulisnya hadis. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menulis hadis? Jawabannya seperti tadi, kita memahami antara pro dan kontra larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuliskan hadis. Baik. Setelah itu catatan hadis itu ada di sebagian dari riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau mencatat, dan ini direkomendasi oleh sahabat
yang paling banyak riwayatnya siapa? Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak riwayatnya Abu Hurairah memberikan rekomendasi kepada ini. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Amr bin As. Dia kasih komentar. Apa komentarnya seorang ulama sahabat Abu Hurairah? Sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As seorang yang paling banyak hadisnya. Karena alasannya kenapa? Dia menulis sedangkan aku tidak. Beliau menulis sedangkan Abu Hurairah tidak. Ini namanya penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah itu setelah beredarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbullah generasi sahabat dan generasi murid-murid sahabat yang disebut sebagai at-tabi'in. At-tabi'in. Kita masih pembahasan masalah apa? Ilmu riwayah. Kapan sih muncul ilmu riwayat ini? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada as-sahabah. Ridwanullah alaihim. Setelah itu ada generasi yang namanya tabi'un. Setelah itu ada yang namanya yang dikatakan tabi'in. Tabi'in. Ini Nabi sumbernya, sumber dari hadis. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal tadi siapa? Abdullah bin Amr bin As dan sejumlah para sahabat yang lainnya. Ini langsung murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tabi'un, murid dari muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini murid dari murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qurun al-mufaddalah, generasi terbaik, generasi emas, generasi kejayaan. Sahabat, tabi'un, tabi'un. Sahabat, tabi'in. Baik, generasi emas, qurun al-mufaddalah. Maka ilmu riwayat tadi ini belumlah ada. Mereka tidak pernah bertanya tentang siapa yang menyampaikan hadis ini. Coba sebutkan sanadnya.
Nggak pernah mereka mengatakan seperti ini. Sampai ada sebuah ungkapan dari kalangan para ulama, di antaranya Muhammad bin Sirin ya. Beliau mengatakan, kanu fi zamanil awal la yas'aluna anil isnad. Dahulu kami di zaman-zaman awal, zaman-zaman tabi'in ya, kami tidak pernah menanyakan sanadnya. Misalnya nih mengatakan qala Rasulullah, sanad kok apa? Kan gitu. Enggak pernah. Ya. Atau ada satu lain, jumpa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dulu sanadnya. Enggak pernah bertanya seperti itu. Ya. Enggak pernah kami bertanya sanad kok apa? Kan gitu. Coba sebutkan sanadnya. Enggak ada. Kenapa? Karena pada zaman itu belum ada penulisan dan fitnah yang ada, dan sedikitnya orang-orang A'jam. A'jam itu tahu kan? Orang non Arab. Jadi masih terjaga sekali ilmu. Jadi nggak perlu mereka bertanya sanadnya apa, ini kemana kan gitu. Falamma waqa'atil fitnah, ta'ala fitnah sudah meluas, baru mereka bertanya tentang permasalahan samu lana rijalakum, sebutkan sanadnya siapa kan gitu. Mulailah difilter, mulailah disaring lagi. Kalau yang nggak bagus tertolak, yang bagus baru diangkat naik. Al-Imam Zahabi Al-Imam Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala ini kitab tentang biografi para ulama beliau mengatakan kapan sih perawatan ini ada, kata beliau, setelah generasi emas ini. Generasi emas ini bisa dikenal kapan? Yaitu setelah 300 Hijri. Di atas ini 301, 302, 400 sudah tidak dikatakan qurun al-mufaddalah. Barulah banyak terjadi fitnah-fitnah di Kufah, di Basrah, dan di sejumlah para ulama yang lain, tempat-tempat para ulama yang lain, ada. Makanya mereka mulai, membersihkan orang-orang yang tidak pantas di dalam meriwayatkan hadis. Dari sinilah tugas para ulama hadis dimulai. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan mereka dimulai estafet ke yang kedua. Ada yang namanya ilmu dirayah. Ilmu dirayah. Ada ilmu riwayah, ada dirayah. Yang diriwayatkan ini saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua inilah dia para ulama membuat bahasa kita, membuat rambu-rambu. Rambu-rambu untuk kita sampai ke ini. Inilah rambu-rambunya. Ilmu dirayahlah, ini adalah rambu-rambunya. Yang kita bisa mengatakan hadis riwayat ini sahih, hadis riwayat ini hasan, hadis riwayat ini dhaif, hadis riwayat ini kadzab, maudhu, mungkar. Antum harus kuasai dulu yang namanya ilmu dirayah. Inilah para ulama membuat rambu-rambunya untuk kita ke sana sebenarnya. Untuk kita bisa menyimpulkan satu hadis saja. Ada rambu-rambunya, ada kode-kodenya. Nanti kita kasih kode, ini kodenya udah enak. Nah, di ilmu dirayah inilah kita butuh sabar.
Sebagaimana para ulama juga sabar dalam mencari ilmu riwayat. Sabar mereka sampai mereka kencing darah, sampai mereka minum air seninya, sampai mereka jual periuk mencari ilmu riwayat. Kita juga sabar ya, dalam memahami ilmu dirayah. Ilmu dirayah ini yang kita mau pelajari. Rambu-rambu, kode-kode. Kita mengatakan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Ya. Ilmu dirayah ini pun ya, ini jauh ya. Enggak ada di generasi tabi'in ya. Jauh dia sebenarnya. Ya. Dan siapa yang pertama kali nulisnya pun masih diperselisihkan. Masih banyak akwal. Masih banyak pembincangan. Ya, siapa sih yang pertama sekali menuliskan ilmu dirayah ini? Siapa yang pertama kali membuat? Ya. Nah, saya kasih rambu-rambunya ya. Saya kasih tabelnya aja supaya gampang mengingatnya. Ya. Beserta isi-isinya. Ya. Ada yang mengatakan ya. Satu ya. Orang yang pertama membuatnya adalah yang bernama Hasan bin Muhammad ibn Khallad. Ya. Hasan bin Muhammad ibn Khallad. Ini katanya orang yang pertama sekali membuatnya. Ada beliau punya kitab yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya. Setelah itu turun lagi ke generasi setelahnya. Yang kedua ada yang bernama Al-Imam Al-Hakim. Imam Hakim. Di dalam kitab beliau namanya Al-Mustadrak. Turun lagi generasi setelahnya ada yang bernama Abu Nuaim. Di dalam kitab beliau Al-Mustakhraj. Mustakhraj. Ya. Setelah itu siapa lagi? Keempat Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya. Dalam kitabnya apa? Al-Kifayah. Yang kelima ya, ada namanya Al-Imam Ibn Daqiqil Aid atau salah saya ya, Al-Imam Qadi Iyad. Dalam kitabnya Al-Ilma ya, Ilma. Yang keenam ada yang bernama Abu Hafs ya, Al-Mayaniji. Dalam kitabnya Ma la yasa jahluhu. Ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa dilihat. Ini hanya sekedar mukadimah ya, pendahuluan ya, karena ilmu hadis seperti ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasan bin Khallad, Hakim, Abu Nuaim, Khatib, Qadi Iyad, Abu Hafs. Inilah yang dinamakan ilmu ad-dirayah. Nah, semuanya ya, kitab-kitab yang kita akan pelajari, baik kunyah kan namanya,
Nukhbatul Fikr kan nanti, ya, atau kitab-kitab selanjutnya yang di atasnya, ya, itu semua, ya, rangkuman-rangkuman, ya, pecahan-pecahan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Salah. Ya, ingat nih, nama ini aja yang antum perlu ingat. Kalau ini panjang kali penjelasannya tadi, nama ini aja lah yang antum ingat. Ibnu Salah, ya. Hatta kitab kita yang kita akan pelajari ini, Al-Imam Baikuni, ya, ternyata mengambil dari intisari yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Salah, ya. Beliaulah, ya, yang membuat ilmu diraya, ya, membuat bab-babnya, ya, membuat susunan-susunannya sehingga mudah dipahami dan mudah dicerna, ya, daripada kalau kita kembali kepada kitab-kitab kuno yang ini, ya, ini kitab-kitab para ulama lama ini, ya, ulama-ulama klasik kalau kita bisa bilang, ya, ini payah memahaminya aja, bahasa mereka aja udah payah, ya. Datanglah Al-Imam Ibnu Salah mensimpelkan dengan bahasa-bahasa beliau. Jadi kitab-kitab selanjutnya, ya, apakah itu namanya, ini merupakan intisari dari kitab Al-Imam Ibnu Salah. Baik, paham? Gimana? Oke, kita lanjutkan apa? Ada pertanyaan? Materinya agak berat, Ustaz. Agak berat, ya. Antum paham? Insyaallah paham, ya. Ya, kalau nggak paham, yang mana antum bisa pahami udah cukup itu, ya. Kalau lah ini kurang paham, karena kita belum masuk intinya, ya. Ini hanya sekedar tautiatan, ya, sekedar muqaddimah, ya, pendahuluan, ya, dalam mempelajari ilmu hadis, ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali lagi kepada pelajaran kita, ya. Yang harus kita pahami tadi dua aja, ya. Yang pertama adalah ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu berkaitan dengan riwayat, lah gitu aja, ya. Yang kedua adalah ilmu dirayah, ya. Apa itu ilmu dirayah? Ilmu yang bisa mengantarkan kepada ilmu riwayat, ya. Ilmu ad-dirayah namanya. Tayyib. Sudah, mau saya hapus nih. Dihapus? Gimana? Hapus? Oke, siap. Ya, saya hapus, ya. Apa, dia mau foto dulu, foto, nggak apa-apa, nggak bayar. Ya, sebagai database, ya kan, Ustaz? Ya.
Baik. Ya. Al-Baikuniyah. Baikuniyah. Kita sekarang belajar Manzumatul Baikuniyah. Al-Baikuniyah ini diambil dari nama pengarangnya. Ya. Nama beliau adalah ya. Umar bin Muhammad bin Fatuh Al-Baikuni Asy-Syafi'i, ya. Al-Baikuni Asy-Syafi'i. Ini nama beliau, ya. Umar bin Fatuh, ya, Al-Baikuni. Dan beliau seorang ulama dari kalangan bermazhab Syafi'i, ya. Kalau dulu para ulama itu punya mazhab, ya. Apa mazhab mereka? Mereka terkenal dengan sebuah mazhab. Ada mazhabnya Hanbali, ya, ada Syafi'i, ya, ada Hanafi, ada Maliki, ya. Nah, sekarang kita jumpai, ya, yang di hadapan kita ini sekarang seorang ulama dari kalangan Asy-Syafi'i, ya. Al-Baikuni ini nisbah kepada apa? Dia itu daerah, ya, daerah desa. Kalau kita bisa bilang qaryah, ya, desa di Azerbaijan. Ada desa namanya Baikuni. Itu tinggal beliau. Azerbaijan itu di mana itu? Asia, ya. Asia itu. Masa di mana Azerbaijan itu? Rusia. Ya, daerah situlah, ya. Kampung beliau, ya. Desa bernama Baikuniyah. Desa yang terletak di Azerbaijan, ya. Taib. Ini penulis kitab Manzumah Al-Baikuniyah. Taib. Langsung saja, ya, kita akan masuk bab atau nazam yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Baikuni. Sudah dapat nazamnya? Bukan itu. Itu. Ya. Baik. Baca 1 dan 2.
abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa li min aqsamil hadithi 'iddah wa kullu wahidin ata wahadda awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al yaruni. Udah cukup. Baik. Qala al-Imam Al-Baikuni rahimahullah taala fi manzumiyatih, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Baik, kita baca nazamnya ya. Kata beliau di sini, beliau mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala. Ya, kalau susunan nazam gini ya, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Oke, fokus di sini ya dulu ya. Di sini banyak faidah di sini. Ya, faidah yang kita akan sebentar lagi tangkapkan ya. Baik. Kata beliau artinya nih ya. Nih, lihat para ulama, lihat tulisan mereka sikit tapi masya Allah istimewa ya. Kalau kita panjang lebar tapi nggak dipahami ya kan gitu. Mereka sikit aja tapi masya Allah ya. Artinya abda'u, aku memulai ya, bilhamdi, dengan memuji Allah, musalliyan ala, kemudian aku bersalawat ala, terhadap siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad, khairi nabiyyin ursila, dialah sebaik-baik nabi yang diutus. Saya ulangi artinya lagi. Saya memulai tulisan saya ini ya dengan alhamdulillah. Ditambah lagi saya memulai tulisan saya dengan berselawat. Saya sampaikan salawat saya kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baik nabi yang diutus. Itu artinya. Baik, perhatikan tulisan beliau. Faedah yang pertama, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baikuni, beliau memulai syairnya ini dengan alhamdulillah. Ya. Beliau memulai dengan alhamdulillah. Seringnya apa? Kitab-kitab para ulama dan karya-karya mu'allafat mereka, antum dapati mereka sering menulis bismillah, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi beliau memulai tulisannya dengan alhamdulillah. Apa landasan beliau? Pijakan beliau memulai karyanya dengan memuji Allah adalah beliau mencontoh Al-Quran. Ya, antum perhatikan Al-Quran yang ada bersama kita, yang antum hafal, bagaimana letak dan bagusnya letak Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala memulai iftataha kitabahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Allah memulai dan membuka kitabnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya enggak? Al-Fatihah. Allah turunkan dengan mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga Allah turunkan Al-Quran dengan alhamdulillah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi apa Allah katakan? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba. Di mana ya? Kok lupa saya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat. Ya. Allah turunkan Al-Quran dengan alhamdu. Ya. Demikian juga Allah menciptakan langit dan bumi dengan alhamdu. Ya enggak? Di awal firman Allah surah Al-Fatir, Allah mengatakan apa? Alhamdulillah fatiras samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqihi ma yasha. Lihat nih, Allah ciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan alhamdu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti ya akan menyelesaikan urusan yang ada di dunia ini juga dengan apa? Dengan alhamdu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi masya Allah kalimat alhamdu ini ya, ini memiliki peranan penting ya dalam segala aspek ya kehidupan kita. Jadi para ulama menulis kitab mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ini yang pertama alasannya. Beliau memulai karena mencontoh Al-Quran. Yang kedua, kenapa beliau memulai kitab beliau dengan alhamdulillah atau alhamdu? Beliau mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Kata Rasulullah SAW, kullu amrin la yabda bilhamdulillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, dia abtar. Ini ada hadisnya. Hadis mengatakan kullu amrin la yabda bilhamd fahuwa abtar. Abtar ya, ini hadis. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdu di abtar. Apa arti abtar? Ai maktu anil barakah, terputus dari berkah. Jadi kalau kita nggak mulai sesuatu dengan alhamdu, itu terputus dari berkah. Ya. Dari kita lihat aja ya. Dari hadis ini aja ya, secara teksnya aja ya. Teksnya aja kita bisa melihat tentang kelemahan sisi hadis ini ya. Jadi para ulama mengatakan hadis ini dhaif ya, lemah, tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ini merupakan mursal, hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in ya. Tetapi bagaimanapun ceritanya, tetap
kita memulai perkara sesuatu dengan alhamdu ini sangat dianjurkan. Ya, seorang ulama Syafi'i di antaranya Imam Nawawi, beliau menukil di dalam Syarah Sahih Muslim ya, Al-Minhaj, beliau mengatakan qaulu ulama'ina yustahabbu al-bada'atu bilhamdulillah. Ucapan ulama kami yaitu ulama Syafi'i, beliau mengatakan disunnahkan memulai sesuatu dengan alhamdu ya. Dari ucapan ini ya, Imam Nawawi ya mengatakan disunnahkan atau dimustahabkan memulai dengan alhamdulillah. Baik. Kemudian kata beliau, abda'u bilhamdi musalliyan ala ya, musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama ya mengkritik tulisan beliau ini. Ya, jadi tidak ada yang pernah selamat ya. Kalau kita membuat sebuah karya pasti ada aja kritikan ya. Nah, seperti itu wajar ya, bisa dimaklumi ya. Nah, di antara kritikan yang diberikan oleh para ulama di sini adalah kenapa Al-Imam Baikuni hanya mencukupkan aja dengan salawat. Ya. Kemudian beliau mengatakan musalliyan ala, kan salawat aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai orang beriman untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Ya. Ya. Allah perintahkan seperti itu. Ya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu wa taslima. Innallaha wa malaikatahu yushallu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Dan beliau hanya mencukupkan dengan salawat aja. Kenapa beliau enggak memakai juga salam ya? Seperti itulah ya kritikan sebagian para ulama kita terhadap tulisan beliau. Baik. Abda'u bihamdi musalliyan ala. Beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Wazi min aksamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda ya. Wazi min aksamil hadisi idda, artinya ya, dan setiap pembagian hadis ini ya, setiap pembagian hadis ini akan beliau berikan definisinya. Wazi min aksamil hadis idda, dan setiap pembagian hadis ya, ini ada macam-macamnya. Wa kullu wahidin atau hadda, dan kami akan datangkan setiap satunya definisi-definisi dari hadis ya. Jadi di paragraf yang kedua beliau mengatakan wazi min aksamil hadisi iddah, dan ini ya dari pembagian hadis iddah. Iddah itu ada macam bagian ya, berbagai macam hadis ya. Baik. Ya, saya hapus ya. Yang kedua, wazi min aksamil hadis iddah. Nah ini
Ya. Kita fokus kepada iddah. Dan setiap pembagian hadis ini ada iddah, ada bagian-bagiannya, ada macam-macamnya. Ya. Dan perlu diketahui ya, pembagian hadis ya, pelajaran ilmu hadis itu terbagi kepada 3 hal ya. Yang pertama bercerita tentang ilmu al-matan, ilmu matan hadis ya, sumber redaksi hadis ya, redaksi hadisnya sumbernya ke Rasulullah SAW ya. Ini matan hadis. Nanti bisa masuk padanya hadis marfu ya, hadis mursal ya, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan matan. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan sanad ya, jalan-jalan mau ke redaksi hadisnya ya, jalan-jalannya ini ya, ini disebut sebagai jalan-jalannya, jenjang-jenjangnya ya. Nah, di sini nanti ada yang dikatakan maktu ya, munqati ya, banyak nanti kita akan bahas satu-satu ya. Udah. Ada yang ketiga, mempelajari ilmu matan dan sanad, dua-dua langsung ya, ilmu matan dan sanad. Jadi 3 ya. 3, ilmu matan, ilmu sanad, ilmu matan dan sanad ya. Dan secara keseluruhannya ya, yang nanti akan beliau ungkapkan ya, sekitar 34 atau sampai 35 bab pembahasan hadis ya. Ya, jadi di kitab kita ini ya 34 sampai 35 poin dan bab-babnya, yang mana semuanya ini berkaitan tentang ilmu matan, redaksi hadis, ilmu sanad ya, dan ilmu matan dan sanad. Jadi setiap poin-poinnya ada nanti. Apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan. Wa kullu wahidin wazin aqsamil hadis iddah. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Nah ini bait yang selanjutnya, wa kullu wahidin, dan setiap sesatunya ya, atau wahada, aku akan datangkan definisinya. Jadi setiap satu pembahasan beliau akan datangkan definisinya. Definisi hadis sahih itu apa? Ya, definisi hadis dhaif itu apa? Itu artinya haddah. Haddah itu artinya al-had. Diambil dari kata had. Had secara bahasa itu mana? Ya, mana itu terlarang. Ya, secara istilah had itu definisi. Ya, kita mendefinisikan sesuatu itu had artinya. Wa kullu wahidin atau wahadda, dan setiap satu pembahasan dari ilmu hadis tadi ini aku akan datangkan definisinya. Dia akan datangkan definisi hadis ya, ilmu hadis. Baik, mafhum? Bisa dipahami? Ada pertanyaan di sini? Kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Ada tanya Zat? Wahada itu artinya definisi.
Had ta'rif artinya definisi. Hadda. Kalau iddah itu pembagian-pembagiannya, ya. Macam-macamnya, ya. Bisa kurang yang sahih yang tadi Apa? Bagian sahih hasan baik bagaimana? Ya, nanti beliau akan jelaskan setiap definisi-definisi, ya, setiap pembagian itu dengan definisi-definisinya. Hadis hasan itu apa, ya, hadis sahih, ya. Nanti pertama sekali pembahasan beliau akan bahas tentang hadis sahih, ya. Syarat-syaratnya apa, contoh-contohnya juga kita akan sebutkan nanti, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, baik. Apa sih Ustaz keunggulan kitab yang kita sedang baca ini dengan kitab-kitab hadis yang lainnya? Baik. Yang pertama, lisuhulatihi, gampang dia. Karena setiap ilmu itu kalau dibuat bait syair itu enak ngafalnya. Iya. Contoh aja lah, kalau kita katakan, coba antum sebutkan definisi hadis sahih. Antum udah baca matanya. As-sahihu, ya, awal wa sahihu wa huwa muttasal. Isnaduhu lam yashujja aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi aw naklihi. Antum sudah hafal nazamnya. Plus antum sudah bualkan definisinya juga. Plus antum sudah dapatkan jawaban dari syarat-syarat hadis sahih. Nah, ini keunggulan kitab ini di antara kitab yang lainnya. Karena apa? Dia berbentuk nazam. Nazam itu berbentuk bait syair, ya. Kalau ilmu itu dirangkum dengan bait syair itu lebih enak. Contoh aja lah Tutfatul Atfal lah, ya, ilmu tajwid. Ya, kalau antum hafal Tutfatul Atfal, antum sudah menguasai ilmu tajwid. Ya. Hukum nun apa? Udah baca aja tuh. Hafalan antum dari Tutfatul Atfal itu deh. Ya. Gampang. Ya kan gitu. Jadi lebih enak dia. Demikian juga ilmu nahwu, ya. Kalau antum hafal, ya, manzumah baik ini manzumah al-Ajrumiyah, ya. Matan Jurumiyah antum hafal. Masya Allah, lumayan. Karena yang pertama ini suhulatihi, ya. Karena dia gampang, enak untuk dihafal. Alasan kedua, ya, kenapa kita memakai kitab ini, apa alasannya dan apa keistimewaannya? Istimewaan yang kedua adalah kitab ini enggak membahas tentang panjang lebar definisi dari kalangan para ulama, enggak. Berbeda kalau antum nanti kitab selanjutnya sudah ada sedikit perbedaan menurut pendapat ini. Ya. Beliau enggak. Beliau hanya memberikan, ya, sekedar sarana untuk kita bisa memahami pada kitab-kitab yang selanjutnya. Jadi Adam tuh udah punya basic itu, udah punya bekal, pegangan. Oh, ini aku udah tahu nih. Ya, hadis sahih itu ini karakternya. Hadis dhaif itu ini, ya. Hadis mursal itu ini. Ya, sekarang aja kita kalau saya sebutkan gini, apa itu hadis musalsal? Apa ya? Kok baru dengar aku? Ya, musalsal. Kayak enggak ada Ustaz. Ada, ya kan gitu. Apa itu hadis yang mudallas? Apalagi nih kan gitu. Apa hadisnya syad? Oh, apalagi nih kan gitu. Nah, kalau sudah tahu ini, jadi kedepannya membaca kitab yang selanjutnya, oh ini pernah nih, ini tahu nih, ini ada sedikit gambarnya. Ya, ini dia. Di antara keistimewaan kitab ini, ya, dia nggak menyebutkan panjang lebar pembicaraan para ulama dan ucapan-ucapan para ulama. Beliau hanya fokus dengan tulisan beliau. Ini pengenalan aja. Yang namanya ini kan tamhid, ya, permulaan untuk jenjang ke pelajaran berikutnya, ya. Ini dia.
Ini alasan keistimewaan kitab ini di antara kitab-kitab yang lainnya. Banyak sih ya kitab-kitab yang lainnya ya. Seperti punya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Taisir Mustalah Al-Hadis. Ya, itu punya juga beliau. Tapi beliau nggak berbentuk nazm. Ya. Beliau nggak berbentuk nazm seperti ini ya. Tulisan. Kalau tulisan itu kan kita bacanya bosan kadang-kadang gitu. Panjang kan. Tapi kalau nazam ini pun enak dihafal. Karena nanti kedepannya saya suruh antum hafal. Ya. Qala Imam Baikuni ya rahimahullah taala abdau bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa zimin aksamil hadisil idda wa kullu wahidin atau hadda awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu lam yashujja aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la qas-sahih syaharat ya. Terus ada sekitar 36 bait yang antum akan hafal. Selesai antum hafal ini, antum sudah menguasai sedikit ilmu hadis. Ya, pelan-pelan kita ngafalnya. Ya, sikit-sikit, cicil. Pertama terasa berat, nanti di tengah-tengah antum merasakan enak, mudah lagi. Ya, tes hafal sikit-sikit di rumah ya, sambil sebelum tidur. Ya, bagi antum anak-anak yang di sini selesai ngafal Al-Quran, coba hafal ini ya. Dan itu sudah berbaris sebagiannya ya. Sebagian sudah berbaris, tinggal ada ucapan-ucapan yang beliau tidak barisi. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya yang ingin ditanyakan? Untuk permulaan kita belajar ilmu hadis ini ya. Karena saya kasih materi berat-berat pun mustawa kita ini beda kan gitu. Ada yang kecil, ada yang besar kan gitu. Jadi kita bingung ya mau mengasih materi cemana gitu kan. Karena bercampur dia. Tapi kalau dia udah besar semua, kita mau padat-padati pun is okay, nggak masalah kan gitu. Ya. Karena di sini juga masih ada yang kecil kan. Mungkin bahasa-bahasa yang tadi yang saya kasih tahu tadi itu antum banyak nggak tahu ya, banyak nggak mudeng apa, dan bisa ngomong apa kan gitu. Ya sama juga saya seperti itu dulu kan gitu. Tingkat pemahamannya kan sedikit demi sedikit orang tuh bisa naik nanti ya kan. Yang kecil masih dia memahami ini aja kan gitu. Kalau sudah besar dia sedikit kan gitu. Makanya kita peringan, kita sederhanakan lagi belajar kita ya kan gitu. Saya nggak ngasih materi-materi yang berat. Inginnya sih berat ya, karena ini udah simnya namanya mulazamah ya. Kalau mulazamah itu ya memang cor-coran ya, habis-habisan gitu dia. Ya kita duduk sama seorang ulama, ya gitu juga kan gitu. Kita dipres kita sampai kita jadi kan gitu. Tapi beda ya. Masa demi masa juga berbeda. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan kemudahan dan kesabaran di dalam mempelajari ilmu hadis ya. Ya perlu antum tekankan sekali lagi dalam-dalam ya, ilmu hadis ini ilmu yang mulia ya. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi adalah para ulama hadis. Sebagaimana kata Imam Malik ya, tidaklah aku pahami sebuah ayat yang menyatakan sedekat-dekatnya seorang itu dengan Rasulullah SAW adalah ulama hadis. Kenapa? Karena setiap harinya mereka berkecimpung dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Itu ada setiap hari pembahasan mereka. Ya, bagaimana mereka tidak dimasukkan di dalam ayat? Ya, mereka yang lebih utama ya, termasuk dalam ayat firman Allah ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama ya. Mereka lah ulama yang sesungguhnya yang mempelajari ilmu hadis ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis itu dikatakan orang yang gentleman ya. Tidaklah orang yang membenci ilmu hadis kecuali mereka yang dikatakan orang bancinya ya. Orang banci itu enggak cinta ilmu hadis ya. Tapi kalau rijal, dikatakan rijal di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang gentleman yang berani belajar ilmu hadis. Baik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.